Eh sekarang kita lanjut ke Pamanapnya. Ya. Profil pribadi Pamanap. Nih, seperti biasa di Komidatok memang narasumbernya setelah menjelaskan apa temanya, apa poin penting yang dibahasnya. Nah, poin selanjutnya kita akan berbicara pengalaman pribadi narasumber selama berkarir di Komida. Nih Pak Manap, kalau boleh tahu nih, berapa tahun Pak udah berkarir di Komida Pak? 1 dekade lebih. 1 dekade, 10 tahun. 10 tahun, 11 tahun. 11 tahun ya. Berarti seharusnya ada beberapa pengalaman Pak Manap yang bisa di-sharing sama kita nih. Pak Manap silahkan sekilas aja perjalanan Pak Manap selama berkarir di Komida 11 tahun yang cukup panjang ya. Ya sepertinya saya tuh tahu sebetulnya. Cuman silakan Pak Manap biar menjelaskan sendiri. Baik, sebetulnya secara profil singkat saya beberapa di antara teman-teman sudah mengetahuinya kan gitu. Tapi sedikit saya ulas bahwa saya pertama kali masuk Komida itu di tahun 2009, tepatnya bulan September kalau nggak salah September, karena memang waktu itu masih masih pembukaan cabang baru, banyak sekali waktu itu, bahkan waktu itu juga pembukaan pertama di Jawa Timur di cabang Kalitidu dan Gayam waktu itu, dan saat ini menjadi cabang Asem. Dan pengiriman tim waktu itu setelah training Remin Basic di Yogyakarta, ada 2 tim, ada tim cabang Kalitidu dan juga tim cabang Gayam yang saat ini ngasem, dan saya menjadi salah satu. Kalitidu juga sekarang udah ganti. Sudah ganti ya menjadi Purwosari. Dan saya menjadi salah satu bagian dari tim cabang Gayam waktu itu menjadi staf lapang. Jadi awalnya Pak Manap itu sama. Ya. Menjadi staf lapang dulu. Betul. Yang 2 tim itu. Ya. Purwosari dan Gayam. Iya. Terus gimana lagi? Iya, jadi ya memang sekali lagi waktu itu menjadi tantangan tersendiri buat saya ketika memang ditempatkan dengan wilayah yang katakanlah atmosfernya sangat berbeda kan gitu dengan wilayah asal saya. Ini asalnya dari mana Pak? Asal saya dari Bogor ujung. Di mana itu Bogor ujung Pak? Ya secara peta sih ada di Bogor ya, cuman ya ketika dicari ya sebetulnya Bogor ada di ujung gitu. Tapi Bogor. Saya mengakui bahwa saya warga Bogor. Warga Bogor. Ya. Sebutin aja Cariu. Cariu. Jadi berbeda dari asal. Daerah asal itu Sunda berarti. Ya. Dari Bogor diterbangin langsung ke Jawa Timur. Bagaimana rasanya untuk beradaptasi di sana? Ya, sebetulnya salah satu hal yang penting bisa kita beradaptasi adalah kita berbaur dengan tidak hanya dengan anggota ya, artinya kita dengan beberapa tokoh, bahkan mungkin kita menjadi punya teman di sana sehingga kita punya banyak referensi bahwa budaya di sini seperti apa, bahasanya bagaimana. Bahkan yang paling berkesan adalah bagaimana ketika kita berbicara dengan yang di atas kita, ada yang ketika ngobrol dengan teman-teman sebaya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu pelajaran yang Pak Manap dapat ketika awal-awal mendapatkan posisi yang baru. Betul. Di daerah baru, pekerjaan yang baru gitu ya. Dan keuntungannya adalah saya sekarang bisa bahasa Jawa. Oh iya, bisa bahasa Jawa. Iya. Kebetulan istrinya orang Jawa juga Pak. Alhamdulillah saya dapat orang. Jadi selama berkelana di Jawa Timur juga mendapat jodoh di sana gitu Pak ya. Betul. Jadi selain dapat kemampuan berbahasa dengan bahasa yang baru juga mendapatkan
pasangan di sana. Betul, sambil menyelam minum air. Pak Manap itu berapa tahun sih? Sebutin tahunnya dulu. Dari 11 tahun tuh dibagi menjadi setahun jadi Ya, apa? sebetulnya kalau diceritakan hampir sama kayak episode-episode sinetron yang mungkin bisa beberapa episode ya. Karena memang dari pertama masuk sampai sekarang hampir semua posisi saya pernah ngalamin. Apa Khususnya di operasional ya. Ya. Yang pertama memang tadi saya jelaskan menjadi staf lapang di cabang Gayam 2 tahun. Kemudian saya dapat promosi menjadi manajer cabang Rengel waktu itu. Tuban dan sekarang Tuban kurang lebih 8 bulan. Kemudian saya dapat kepercayaan kembali ke Jawa Barat waktu itu. 2011 saya ditempatkan menjadi manajer cabang Cipanas. Kemudian Cianjur ya. Di Cianjur ya. Setelah menjadi manajer Cipanas itu juga belum genap 1 tahun, hanya 10 bulan. Kemudian saya 2013 itu ditempatkan di cabang Cariu dan di tempat asal saya. Cuman tidak begitu lama, hanya 2 bulan. 2 bulan kemudian saya dapat promosi menjadi waktu itu PO, program officer untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah sama Sulawesi. Oh, kalau sekarang Korcap. Kalau sekarang Korcap. Regional B berarti. Regional B waktu itu dan Karena regional B dulu Jawa Barat, Jawa Tengah sama Sulawesi. Ya. Karena terus Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya. Karena Sulawesi. dulu cabangnya masih sedikit. Nah, lanjut. Kemudian saya ditarik kembali tahun 2013 pertengahan itu, ditarik kembali ke Jawa Tengah karena di Jawa Tengah dibentuk regional baru, regional C waktu itu. Pemecahan dari regional B. Saya satu tim dengan Pak Edi Suparman yang saat ini menjadi manajer General Affair yang ada di episode 11 kemarin. Di episode 11. Dan saya satu tim dan waktu itu masih jadi PO ya. PO wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan waktu itu wilayah jangkauan program officer itu dari Tuban sampai Semarang gitu. Itu pengalaman luar biasa menjelajah Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian di tahun 2014 awal lagi saya tidak menempatkan posisi yang lama. Itu saya ditempatkan di Jawa Timur menjadi regional manager baru dibentuk, yaitu manajer regional E. Kalau nggak salah sih MIS-nya saya kenal. Gitu. MIS-nya tuh saya, Pak. MIS-nya saya kenal. Dan dari regional C. Ya, jadi regional Jawa Timur sama ada Jawa Tengahnya Pak, Rembang. Jawa Tengah ya, Rembang, Blora, Seluke sama Sale. Blora juga. Blora ya. Nah, kemudian setelah menjadi manajer regional E, kembali lagi saya ditarik ke Jawa Barat untuk menepati lagi-lagi posisi regional manajer pecahan. Ya. Waktu itu pecahan dari D. Dari B sama D menjadi regional F. Manajer regional F waktu itu 2015. Wilayah mana aja dulu regional F? Regional F itu wilayahnya Majalengka, kemudian Cirebon, kemudian Indramayu dan juga Kuningan gitu. Kemudian ditarik kembali ke B menjadi manajer regional kurang lebih 8 bulan. Dan setelah itu promosi menjadi staf operasional di kantor pusat. Tahun berapa itu? Di kantor pusat itu 2017, 2 tahun menjadi staf operasional. Di tahun 2019 September saya dipromosikan menjadi risk manager. Oke, jadi kurang lebih di Jakarta udah 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun menjadi staf operasional dan 1 tahun sekarang ini menjadi manajer risk manajemen. Itu ya Pak ya? Ya. Nah, selama 11 tahun ini sekiranya ada pengalaman yang tak terlupakan Pak Manap selama di lapangan, mungkin dengan anggota
dengan masyarakat atau dengan sesama karyawan? Ya, sebetulnya ketika berbicara apa namanya pengalaman yang cukup panjang ini, kalau memang kita masukkan ke memori saya ini udah overload. Udah overload artinya, tapi walaupun demikian tentu saja ada hal yang memang terbesit di hati dan pikiran saya, dan tentu saja ini menjadi kebanggaan buat diri saya sendiri. Kebanggaan yang luar biasa itu adalah ketika sudah 11 tahun bekerja di Komida. Kemudian memang saya berawal dari salah satu anak anggota yang ingin anaknya masuk bekerja di Komida. Sama dong Pak. Ya. Kemudian sama Pak, sama saya ya. Dan ketika diterima kemudian pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, harus meninggalkan orang tua dan lain sebagainya. Dan saya punya keyakinan bahwa ketika kita pergi jauh, itu suatu saat akan kembali ke asal di mana kita berasal. Itu sih kesannya. Dan yang paling berkesan adalah orang tua kita bangga dengan apa yang kita capai, dan dicapainya dengan beberapa tahapan dan proses yang tidak mudah. Jadi yang paling berkesan selama berkarir di Komida adalah Pak Manap bangga melihat ibunya bangga. Betul. Kepada Pak Manap setelah melalui proses demi proses sampai dengan saat ini berada di tahapan seperti sekarang gitu ya Pak Manap ya. Nah, sorry Pak Manap, ada yang mau di-share pengalaman yang mungkin pesan kepada para masyarakat atau anggota? Kita pilih aja anggota sama karyawan sesama Ksatria Komida. Ya, mungkin bisa Pak Manap share. Ya, pesan dari saya sih khusus untuk teman-teman Komida saja, bahwa karena memang saat ini sedang ataupun masih ada yang namanya penempatan jauh, kemudian penempatan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Harapannya sih hal tersebut tetap menjadikan kita menjadi orang yang optimis, karena memang hal tersebut buat saya justru semakin menambah referensi pengetahuan, referensi pengalaman, bahkan mungkin referensi untuk proses implementasi dari proses pekerjaan kita. Jadi harus semangat. Ya, semangat. Kalau misalkan kita harus bertugas di tempat yang agak jauh dengan domisili kita. Ya. Karena sebetulnya tugasnya sama-sama aja nih, melayani masyarakat gitu ya. Untuk anggota Pak Manap? Untuk anggota, karena Pak Manap juga menjadi manajer di beberapa wilayah yang berbeda adat dan istiadatnya, bahasanya. Mungkin ada pesan? Ya, pesan untuk anggota sih lebih kepada lebih bijak, lebih selektif dalam hal mengakses produk pinjaman, karena memang permasalahan-permasalahan yang muncul yang disebabkan atau yang mengakibatkan anggota tidak bisa membayar angsuran dengan baik itu bukan disebabkan oleh anggota yang tidak mau bayar, bukan tidak disebabkan oleh anggota tidak usaha. Tapi yang saat ini berkembang adalah karena terlalu banyak akses pinjaman yang anggota ambil. Itu. Jadi harus bijak dalam mengambil akses pinjaman gitu ya. Memprediksi sama tadi manajemen risiko juga. Kemampuan kita untuk mengembalikan angsuran itu sampai mana, apa yang kita butuhin juga bagaimana gitu ya. Jadi jangan semuanya diambil, pilih aja yang kita butuhin, begitu Pak Manap kira-kira ya. Oke,
Pak Manap, terakhir ada lagi yang mau disampaikan? Barangkali ada yang belum mau Pak Manap sampaikan? Cukup pesan. Terima kasih atas waktunya Pak Manap. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan. Mudah-mudahan juga Pak Manap lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas Pak Manap itu selalu dilancarkan. Kita Komida khususnya dijauhkan dengan segala resiko yang tanda kutip merugikan kita, gitu ya. Amin. Kalaupun kita harus menghadapi, mudah-mudahan kita lancar menghadapi permasalahan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa kembali berbincang lagi di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Salam buat timnya Pak Manap yang kebetulan memang belum ada timnya, baru sendiri. Dan juga salam untuk keluarga. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.